Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Waalaikumsalam, Mbak Dede. Nah, Kumaha kumaha sehat? damang? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Pak Ujang, sebaliknya Pak Ujang bagaimana malam ini? Alhamdulillah, Pak Dek, sehat. Alhamdulillah, luar biasa Pak Ujang sibuk ya dengan tugas-tugas Pak Aduh, Ujang. tariris Pak Dek, Eh, langsung hujan ya kayaknya. Aduh, sinyal ge ada Alhamdulillah, ieu nih, aduh. berkah Pak Ujang ya. Nah ya, Ya baik Pak mudah-mudahan Pak Ujang Dek. untuk mempersingkat waktu memanfaatkan sesi ruang kolaborasi terkait praktek kucing ini karena tadi sudah diberikan waktu oleh ibu kita Ibu Pasil selama kurang lebih 30 menit ya Pak Ujang, dibagi dua, kita nanti berbagi Ya, peran plus ya. 20 menit katanya Ya untuk dengan kita mah Pak Dek. oh, ya berbagi peran saya dengan Pak Ujang Ya, siap. nanti Ya. gantian. Eh, Bagaimana Pak Ujang? Alhamdulillah jadi apa namanya kita dapat bertemu kembali malam ini bertatap muka. Saya sebenarnya senang ini apa melihat wajah Pak Ujang ini wajah-wajah yang selalu ceria Pak Ujang nih. Selalu senyum Diceriakan Pak Pak Ujang. Dek. Iya, harus ceria Pak Ujang ya. Nah, kalau bukan kita yang ceria, siapa lagi yang akan menceriakan kita ya Pak Ujang? Nah, itulah Pak Dek. Iya siap. Bagaimana dengan kemarin hasil obrolan kita yang telah kita laksanakan kemarin Pak Ujang? Iya, Terkait siap. tindak lanjutnya sudah dilaksanakan. Nah, udah insya Allah siap. Nah, gimana hasilnya Pak Ujang? Kalau kelihatan Sis- senyum begitu mah kayaknya hasilnya alhamdulillah Pak Ujang ya. Alhamdulillah Pak, 85% Alhamdulillah. mendekati sesuai harapan. Alhamdulillah mudah-mudahan 85% mudah-mudahan nanti sisanya full terlaksana ya apa yang menjadi Nah, harapan Pak yang Ujang ya Pak Ujang ya. 15%-nya mengikuti. Ya siap mengikuti ya Pak Ujang. Nah dalam kesempatan ini untuk malam ini kira-kira nih obrolan apa nih yang menjadi apa topik kita terutama yang ingin Pak Ujang sampaikan. Yes. Pak Dede, jantan coach selap itu? Siap. Ya, siap. Nah jadi 15 apa menit nih ya. apa kira-kira yang akan kita bicarakan pada Eh, malam hari ini Pak Ujang. ya. Nah, ini Pak Dede sebetulnya hampir sama sih kasus yang atau masalah yang saya hadapi dengan apa yang barusan dicontohkan oleh Basil. Apa Bu Erni? Masih Aduh sama Pak ya. Padli nih di sini aku keluar dulu nyari buar yang Atuh kosong. bangga Bu, yos. ADG ameh teu keung. Jadi masih fokusnya membicarakan apa yang kemarin Pak Ujang atau Ya, ini ada hal baru yang ingin terkait kita ada masalah obrolkan. baru pada yang muncul ya. Kalau itu sudah dianggap tuntas ya. 85% Tadi 85% mendekati ya. Alhamdulillah. ya sudah hampir Silakan Pak Ujang. terrealisasi lah. Ini pada Alhamdulillah. terkait masalah sebetulnya kasusnya hampir sama persis kejadian dengan apa yang diucapkan atau dicontohkan Ibu Marni. Malum sekolah saya berada di boleh dibilang pedesaan Pak Dede ya. Nah, terus mayoritas si orang tua siswa itu mereka bekerja merantau ke kota-kota besar. Nah, rata-rata mereka bekerja ke Jakarta. Nah, sehingga dengan terpaksa mungkin mereka pun sebetulnya tidak mau mungkin ya menitipkan anaknya kepada saudaranya, kepada orang apalagi kepada orang tuanya. Nah, mungkin Iya. karena kondisi yang tidak memungkinkan dan kondisi yang Hanya mulet mengharuskan hal ya. itu mereka lakukan, ya akhirnya dengan keterpaksaan juga mungkin mereka menitipkan anak-anaknya kebanyakan kepada nenek dan kakeknya. Nah, setelah saya telusuri dengan rekan-rekan, ternyata siswa yang boleh dianggap kehadirannya kurang, kedisiplinannya di sekolah kurang, itu ternyata mayoritas anak yang orang tuanya itu merantau, baik ibunya Mm-mm. ataupun ayahnya. Jadi kedua-duanya Mm. merantau. Mendingan ayahnya yang merantau misalkan.
Jadi di rumah ada yang menjagain ibunya. Nah, kebanyakan yang anak boleh dibilang memiliki masalah di sekolah, baik kehadiran, kedisiplinan, terus motivasi atau semangat belajar, ternyata siswa tersebut hampir 90% anak-anak itu yang ditinggal oleh orang tuanya. Dalam artian ditinggal bukan apa-apa, ditinggal merantau bekerja keluar kota, sehingga mereka Hmm. di kampung halaman tinggal dengan neneknya, dengan kakeknya. Nah, Hmm, mendingan gitu. nenek kakeknya yang dalam artian orang yang paham akan pentingnya pendidikan. Ini nenek Hmm. kakeknya yang sudah usianya sudah lanjut, kemudian istilahnya terhadap pendidikan kurang antusias. Dalam artian kurang antusias juga bukan mereka tidak mendukung, karena mungkin faktor usia tadi Pak Dede. Akhirnya ya si anak tersebut sekolah semaunya, berangkat sekolah semaunya, kemudian di sekolah, kalau sekolah pun kadang-kadang membuat ulah. Nah, mungkin kami pun saya dengan guru-guru lain pun sudah berbicara, ya mungkin karena faktor tadi, boleh dibilang mungkin karena kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Walaupun ya mungkin dari segi materi mereka bisa dikirim atau ditransfer tiap bulan untuk menutupi biaya untuk ongkos jajan dan segala macamnya keperluan secara materi. Tapi kan mungkin anak bukan hanya segi materi saja yang dibutuhkan. Nah, sehingga Iya, iya. dampaknya kepada proses pendidikan anak. Nah, itu Farde masalah yang saat ini saya hadapi, terutama di lingkungan di mana tempat saya tugas, terkait Oh gitu masalah ya Pak siswa. Ujang. Jadi apa? Ya. Jadi yang kita obrolkan itu tadi seperti yang Pak Ujang sampaikan, ada permasalahan di sekolah Pak Ujang terkait apa namanya kehadirannya, keadaan siswa sehingga Nah, ya, berpengaruh terhadap kehadiran serta prestasi ya. belajar. Nah, Ya. gitu Farde Nah, ya. dari obrolan ini kira-kira nih, terkait tadi Pak Ujang sudah menyampaikan apa namanya obrolan tentang kehadiran ini dan Pak Ujang sudah melakukan identifikasi ya, identifikasi Ya. kira-kira tujuan dari obrolan kita nih, apa yang ingin diharapkan dicapai oleh Pak Ujang? Nah, yang saya harapkan itu pertama ya mungkin saya mendapatkan semacam istilahnya orang yang bisa besar kecilnya memberikan solusi ataupun bisa boleh dibilang memberikan penguatan kepada saya terhadap istilahnya rencana kedepannya, apa yang harus dan apa yang akan saya lakukan terkait siswa tadi. Karena walaupun bagaimanapun tetap Mhm. yang namanya di sekolah kan mereka tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, di sini salah satu langkah atau istilahnya rencana aksi yang telah saya lakukan bersama teman-teman, mencoba mengkonfirmasi bahwa pertama menanyakan kebenarannya bahwa anak itu betul-betul tinggal tidak dengan orang tua aslinya, dalam artian ternyata ada yang Mhm. tinggal dengan pamannya, dengan neneknya, lalu dengan kakaknya. Nah, sedangkan mereka itu kan dalam artian dalam memberikan perhatian dan kasih sayang mungkin tidak seperti orang tua aslinya. Nah, lalu dari situ, nah saya bersama rekan-rekan istilahnya mencoba melakukan semacam negosiasi, Pak. Mengajak berdialog dengan orang-orang yang dititipi anak tersebut agar mereka itu lebih memperhatikan dari segi istilahnya kepentingan atau kebutuhan akan pendidikan anak tersebut. Karena walaupun bagaimanapun mereka itu generasi-generasi yang akan datang yang bisa mungkin siapa tahu 10 tahun, 12 tahun ke depan mereka akan menjadi salah satu pengganti kita ke depannya, Pak. Nah, jadi salah satu rencana yang aksi yang telah saya sampaikan selain mengkoordinasikan dulu dengan kepala sekolah, lalu dengan rekan sejawat. Nah, kemudian langkah terakhir yang saya tempuh secara pribadi yaitu tadi, Pak, mencoba melakukan semacam negosiasi, ngobrol santai dengan
pihak keluarga si siswa tersebut. Nah, agar kedepannya Pak Ujang lebih sudah melakukan diperhatikan. ini ya? Ya, Oh, nah itu jadi baik, semacam itu Pak rencana aksi yang telah saya lakukan. baik, Kira-kira bagaimana, sudah. Kak? Nah, luar biasa apa yang Pak Ujang sampaikan. Tujuan dari obrolan kita hari ini, termasuk Pak Ujang sudah mengidentifikasinya terkait obrolan kita hari ini, termasuk Pak Ujang luar biasa sekali sudah mempunyai rencana serta langkah yang akan dan yang sudah dilakukan oleh Pak Ujang terkait permasalahan ini. Dan Pak Ujang sudah bagus Pak Ujang. Jadi Pak Ujang tentunya karena ini anak didik Pak Ujang ya. Jadi Pak Ujang itu pertama Ya, harus melakukan komunikasi ya secara ya, ya, efektif dengan orang tua, karena ini kan permasalahannya karena si anak jadi ditinggal orang tuanya bekerja, dan ini sebenarnya mayoritas terjadi di banyak tempat ya. Karena zaman ya, sekarang ya, ini anak banyak ya. tinggal dengan neneknya. Barangkali ini perlu peran kita juga sebagai guru, bagaimana tadi itu jangan sampai mengganggu si anak dalam proses pembelajaran. Jadi tadi Nah, langkah yang itu. Nah, itu sudah Pak, ya. lakukan menurut saya tepat sekali. Jadi kolaborasi dengan rekan sejawat dan tentunya melakukan komunikasi yang efektif dengan orang tua, dan ini sudah dilakukan oleh Pak Ujang sama orang tua. Ini 1 minggu ke belakang sudah Pak mencoba Sudah. dilakukan. Nah, Bagaimana hasilnya Pak sudah Ujang? untuk siswa yang 2, alhamdulillah Pak ada perubahan baik dari segi kehadiran walaupun ya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh saya dan juga rekan-rekan yang lain ya Pak. Nah, cuman yang satu ini Pak masih dalam artian belum mencapai di atas 50% Pak, kehadirannya pun masih belum berubah lah secara kasatnya. Karena yang saya lihat, yang satu ini yaitu tadi Pak, tinggalnya dengan nenek dan kakeknya. Nenek dan kakeknya pun juga di rumahnya itu tidak ada orang lain, hanya nenek dan kakeknya, dan nenek dan kakeknya pun itu sudah usianya sudah lanjut Pak. Jadi saya pun agak bingung juga Pak untuk anak yang satu ini. Nah, mungkin ini masih menjadi pembahasan atau PR bagi saya dan juga teman sejawat saya untuk mencari Baik. solusi yang lebih tepat lagi. Jadi ada hal langkah aksi yang sudah Pak Ujang lakukan ternyata alhamdulillah membuahkan hasil ya. Tapi Ya, ada beberapa lagi yang merupakan PR Pak Ujang. Cuman barangkali ini kita sebagai guru tidak boleh putus asa ya untuk nah bagaimana ya, ya. supaya permasalahan ini teratasi. Ini terkait ke siswa yang belum berhasil ini, Pak Ujang sudah memberikan ini motivasi ke siswa tersebut. Kepada siswa secara langsung sudah Pak, baik oleh saya maupun teman sejawat. Cuman yaitu tadi Pak, istilahnya pertama mungkin motivasi dorongan dari si nenek dan kakeknya ini kurang. Kedua pun mungkin faktor kedua kesadaran dari siswanya pun juga belum ada Pak terkait pentingnya akan pendidikan. Tapi mudah-mudahan saya akan terus berupaya melakukan pendekatan kepada anaknya khususnya secara langsung ketika dia ada di sekolah ataupun selalu menitip pesan kepada temannya agar si siswa tersebut lebih giat lagi sekolah. Nah, mungkin Nah, langkah selain langkah tersebut, ada langkah lain lagi yang kira-kira menurut Pak Ujang dapat meningkatkan motivasi si siswa tersebut. Mungkin salah satunya bisa dengan cara istilahnya saya akan mencoba istilahnya mengajak guru teman sejawat saya untuk memberikan istilahnya semacam perhatian lebih kepada anak ini ketika dia masuk agar si siswa ini merasa nyaman dan merasa bahwa di sekolah itu merupakan atau menjadi rumah kedua bagi siswa yang satu ini Pak khususnya. Karena saya lihat siswa yang satu ini yaitu tadi Pak yang dibutuhkan oleh dia bukan dari segi materi saja, yaitu kasih sayang dari orang tuanya karena dia merasa tinggal dengan nenek dan kakeknya itu
merasa kurang nyaman, ataupun walaupun nenek dan kakeknya menyayangi Pak ya, cuman dia merasakan tidak seperti kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, jadi untuk aksi ke depannya kepada siswa ini, saya mengajak untuk guru-guru lain memberikan perhatian khusus supaya siswa yang satu ini betul-betul merasa nyaman berada di sekolah, dan siswa yang satu ini merasa bahwa rumah keduanya itu ternyata ada di sekolah. Sehingga dengan begitu harapan saya siswa tersebut merasa rindu akan datang ke sekolah, akhirnya merubah tingkat kehadirannya berubah drastis. Itu Pak rencana aksi yang saya akan lakukan ke depannya untuk menghadapi Baik, siswa yang satu ini. Bagus sekali, saya sepakat, luar biasa rencana aksi yang Pak Ujang akan lakukan ke depannya. Cuman barangkali Pak Ujang sudah pernah melakukan karena seorang anak itu kan biasanya harus ada dukungan support juga dari teman. Apakah Pak Ujang sudah melakukan kalau itu bantuan dari teman? Biasanya anak itu kan punya teman dekat. Bisa Pak Ujang kalau itu sudah Pak, ya sudah saya coba Pak. Kebetulan anak itu Pak satu kelas dengan adiknya. Nah, jadi usianya itu cuman selisih 1,5 tahun kalau nggak salah dilihat dari tahun kelahirannya Pak. Jadi yang jarang masuk ini sekarang kakaknya Pak. Kalau adiknya bagus, udah ada perubahan. Nah, sekarang itu kakaknya. Nah, saya coba dekati adiknya agar merayu kakaknya supaya mengikuti jejak adiknya ini untuk meningkatkan minimal kehadirannya aja dulu Pak. Nah, masalah pengetahuan dan sebagainya itu bisa mengikuti. Nah, seperti itu Pak langkah-langkah yang lain juga yang telah saya juga teman sejawat saya lakukan Pak. Nah, bagus sekali Pak Ujang tadi itu terkait langkah-langkahnya. Untuk bila mana nanti misalnya langkah-langkah rencana aksi tersebut Pak Ujang coba lakukan, nanti misalnya terjadi deadlock lagi, apakah Pak Ujang sudah menyiapkan rencana cadangan ataupun misalnya langkah yang paling terbaik sudah terpikirkan oleh Pak Ujang nanti bila mana nanti tetap mungkin rencana aksi yang yang terakhir mungkin boleh dibilang istilahnya maju udah mentok, mundur udah mentok saya. Nah, mungkin saya akan memasrahkan kepada kepala sekolah harus bagaimana saya secara pribadi dan juga teman sejawat terkait siswa yang satu ini untuk meningkatkan kehadiran siswa yang satu ini. Mungkin itu Pak rencana terakhir, langkah terakhir yang saya akan lakukan, memasrahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah. Nanti biar beliau memberikan arahan dan masukan kepada saya. Nah, baik, bagus sekali Pak Ujang, karena kita itu punya pimpinan ya, jadi tentunya saran dan masukan dari pimpinan itu sangat berharga. Jadi mudah-mudahan terkait rencana langkah Pak Ujang terkait permasalahan anak tadi, kehadirannya dan hasil identifikasi masalah sudah Pak Ujang identifikasi penyebabnya, dan mudah-mudahan langkah yang akan Pak Ujang lakukan nanti membuahkan hasil yang memuaskan. Terima kasih Pak Ujang. Ya, sama-sama Pak Ade. Ini bermanfaat khususnya bagi saya dan tentunya bagi Pak Ujang. Semoga langkah Pak Ujang, rencana Pak Ujang terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Waalaikumsalam Pak Dede, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Ujang, walaupun kalau secara fisik ini saya terus terang jujur aja dari pagi sampai sore ini gabung lagi di Zoom ini, luar biasa hari ini. Oh iya. Sampai jam 5 ya tadi Zoom-nya Pak Dede? Iya,
betul sekali, tapi mudah-mudahan ini menjadi berkah buat saya gitu, Pak Ujang. Bagaimana sebaliknya Pak Amin, Ujang? amin. Sehat malam ini sudah ngopi Pak Ujang? Aduh, alhamdulillah tadi juga udah ngopi. Waktu Zoom saya juga Pak De, cuman tadi dari jam 7 sampai jam 11 saya mah jadwalnya Pak De. Mohon maaf Pak Ujang Tinggal nih, sekarang. ya mohon maaf nih saya mengganggu waktu istirahat Pak Ujang nih terutama malam, jadi mohon maaf dibilang saja ke istrinya saya mengganggu waktu istri Pak Ujang itu. Jadi Ya, saya ingin siap, gak mengajak, apa-apa De. ada sesuatu Ngomong-ngomong hal tumben, ini Pak De, yang ngomong-ngomong tumben ya, ada apa nih? Gak seperti biasanya. ini ada hal yang bukan masalah sih, karena saya itu tidak suka masalah, karena saya hobinya menyelesaikan masalah, tapi ini bukan masalah sekali lagi, tapi ingin berbagi mudah-mudahan nanti ada sharing dengan Bapak terkait apa yang saya alami pembelajaran di sekolah Pak Ujang. Ada waktu ya buat saya Pak Ujang untuk Oh iya, ngobrol malam ini. ya silakan Pak De. Terima kasih Pak Ujang. Jadi begini Pak Ujang ya. Jadi saya itu mengajar di kelas atas, di kelas 5, kadang-kadang di kelas 5, kadang-kadang di kelas 6 Pak Ujang ya. Kalau kelas Oh 5, iya, kelas iya. 6 kan ya, kalau semakin tinggi tingkatan tentunya materi juga kan, materi pelajaran semakin tinggi ya Pak Ujang ya, untuk Iya, iya, siswa iya itu. jelas, itu pasti. Dan saya rasakan untuk sekarang ini bahwasannya khususnya nih pelajaran ini Pak Ujang, pelajaran matematika nih untuk kelas atas itu kan Ya. sebenarnya kalau ini kan, kalau operasi hitung itu sudah kalau dibilang menguasai, sudah menguasai ya, terutama misalnya perkalian. Eh, saya rasakan kelas 5. Jadi saya ceritanya kalau kelas 5 ini mengulang kembali itu operasi hitung itu banyak. Mengulang Oh, kembali, jadi operasi hitung malah bilangan ya, Pak De mungkin. ya, jadi waktu untuk menyampaikan materi terkait matematika tersebut yang khusus yang diajarkan di kelas 5, jadi terganggu tuh karena harus mengulang lagi karena tadi Ya, ya. kesiapan belajar siswa gitu. Nah, Oh iya, iya. Jadi dari materi di kelas pembicaraan 5 itu yang pokoknya nggak kebahas mungkin ya, karena harus mengulang tadi itu, ya. jadi harus mengulang lagi untuk Iya, iya, iya. memenuhi kebutuhan belajar siswa terkait kesiapan belajar tadi ya Pak Ujang ya. Dan Iya, iya. diharapkan yang dari obrolan ini saya sebenarnya Nah, iya, apa iya. Nah, eh, terkait ingin sekali begini Pak ya, Ujang, jadi kalau bisa kita itu sebagai guru kelas 5 itu kan materinya tadi itu semakin tinggi, jadi inginnya tapi harapannya saya itu ya, kelas ya. 5 itu siswa itu siap gitu dalam operasi hitung itu ya Pak Ujang ya. Nah, Ya, jadi jadi tidak kami mengulang lagi ya, Pak. gitu, jadi kami langsung ke Ya, materi yang harus disampaikan di kelas 5, karena ada beberapa jenjang kan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Sebenarnya ya. operasi hitung itu kan sudah, anak itu sudah, walaupun tadi itu maksimal semua, saya rasa ada saja yang ini, tapi mayoritas harapannya itu semua dapat menguasai gitu Pak Ujang. Nah, Oh ini iya, iya. tujuan yang akan Ya. ingin dicapai pada obrolan malam hari ini dengan Pak Ujang itu. Nah, ya. Kira-kira, nah tadi Bapak sudah mengungkapkan kepada saya terkait kendala yang dihadapi oleh Bapak terkait materi ya harus mengulang kelas 5, sedangkan materi pokok mungkin jadi tersendat ya untuk tersampaikan. Nah, Betul Pak kira-kira Ujang. dengan kondisi yang seperti itu, Bapak sudah mengambil langkah-langkah untuk apa istilahnya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kira-kira Bapak udah mengambil langkah-langkah seperti apa aja, Cobi Pak? Nah,
Terima kasih Pak Ujang, karena seperti tadi saya sampaikan bahwasanya saya di kelas 5 itu harus kembali mengulang materi di kelas bawah Ya, tadi ya. ya. Saya ini Pak Ujang, saya kalau inovasi itu kan, kalau menurut saya Pak Ujang ya, inovasi itu tidak harus menciptakan sesuatu yang baru ya Pak Ujang ya. Jadi Iya. inovasi itu kadang kan kita kadang kita butuh adopsi terkait hal baik yang dulu yang dilakukan, tapi hal tersebut baik kita lakukan sekarang. Itu menurut saya inovasi juga ya Pak Ujang ya. Jadi inovasi tidak Iya, harus itu juga menciptakan hal mungkin baru termasuk, ya. iya. Mengadopsi hal yang dulu menurut kita dilaksanakan baik, kita laksanakan sekarang baik. Nah, saya sebenarnya tertarik, dan ini sudah saya laksanakan khususnya di kelas 5 ya Pak Ujang ya, khususnya terkait kalau matematika itu kan yang paling penting itu istilahnya operasi hitung anak itu sudah menguasai ya, terutama bagaimana si anak itu menguasai perkalian dari 1 sampai 10 saja Pak Ujang ya. Karena kunci Iya. belajar matematika itu kan anak itu, menurut saya itu. Nah, saya itu pengalaman pribadi saya dulu, saya ingat waktu kecil Pak Ujang ya, sekolah di MD Madrasah, di SD dulu ya, SD saya itu, bahwasanya mungkin Pak Ujang juga sama. Ada istilah nadom ya Pak Ujang ya, nadom ya. Oh, iya, Di iya, iya. madrasah begini. Satu orang ya Pak Wujud menghafal. ya, wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadis. Nah, itu Ah, jadi iya, iya, iya. kebiasaan yang menurut saya sampai sekarang saya itu membekas. Membekasnya apa? Karena masa-masa anak kecil itu kan apa yang dia dengar bukan dia dengar, tapi sering dia dengar berulang-ulang ya. Mungkin ini tiap hari nanti akan membekas tanpa harus dia itu mempelajari atau menghafal. Dengan mendengar saja membiasakan tiap hari, nah gitu. Saya sampai sekarang saya membekas itu karena metode pembelajaran nadom itu. Nah, saya tertarik dengan itu, terutama tadi itu terkait permasalahan kemampuan anak kelas 5 itu, saya mencoba menerapkan di kelas 5 itu tadi itu perkalian, dan ini saya rasakan dulu di SD itu dilakukan oleh guru-guru. Nah, saya ingin membangkitkan kembali itu pembiasaan tiap Iya, hari iya. perkalian ya, dari 1 sampai, Ya, atau mungkin kalau misalnya sekarang mungkin dikenal hari dengan ini perkalian metode ini, drill ya hari Pak. Iya. ya, hari besok perkalian besok. Tapi itu dilakukan secara konsisten ya tiap hari. Itu sudah Iya, saya iya, coba iya. dilaksanakan di kelas saya tadi itu, karena pengalaman saya dengan berulang-ulang anak itu dengan teori nadom itu ya, Oh, iya. jadi nanti akan Ya. membekas ya di apa. Cuman ada keinginan saya itu bahwasanya terkait metode itu, alangkah menurut saya itu lebih eh, kayaknya gitu kalau dimulai dari kelas 1 gitu. Jadi anak itu setelah kelas atas itu sudah siap. Jadi itu tidak dilaksanakan di kelas atas, jadi di kelas bawah, terkait Iya, iya. pembiasaan itu yang hari Iya, ini sudah memudar. Tidak tahu barangkali di iya, sekolah lain apakah dilaksanakan atau tidak. Nah, itu keinginan saya iya. bagaimana itu bisa kembali dilaksanakan. Nah, ini tentunya membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari lintas guru kelas ya Pak Ujang ya. Iya, ya betul sekali itu Pak. Nah, menurut saya rencana aksi selama ini yang Bapak lakukan sudah bagus Pak. Istilahnya kita menerapkan kembali, menggali kembali metode-metode pembelajaran guru-guru kita dulu ya Pak. Nah, kalau sekarang dikenal itu dengan metode drill ya, pengulangan, cara berulang-ulang. Nah, sehingga siswa menguasai terkait materi yang terus diulang-ulang tadi, jadi membekas dalam kepalanya. Betul sekali itu Pak. Nah, metode yang telah Bapak lakukan sudah bagus menurut saya Pak. Nah, cuman itu kan
istilahnya membutuhkan waktu ya Pak. Nah, kira-kira seandainya hal tersebut mengalami kendala, kesulitan untuk dilanjutkan ke depannya, nah rencana aksi apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk istilahnya menuntaskan boleh dibilang hambatan atau kendala ketika Bapak mengajar di kelas 5 ini Pak? Nah, baik Pak Ujang, jadi khusus untuk di kelas saya yang saya ampu, saya tentunya sebelum si anak itu apa namanya benar-benar memiliki kemampuan terkait hal itu, saya bahkan bukan hanya matematika sebenarnya Pak Ujang, teknik tersebut Ya, nanti saya juga terkait teknik-teknik lain akan coba saya lakukan dengan apa namanya mengulang-ulang tiap hari, misalnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda misalkan. Seperti tadi kan wujud kidambak wah gitu ya. Misalnya dalam ya, ya, pelajaran lain bisa nanti saya akan mencoba meramu bagaimana di pelajaran IPS misalnya, di pelajaran IPA, PKN misalkan ya. ya, Dengan ya, teknik-teknik tersebut. Cuman barangkali ada hal yang tentu saja akan saya lakukan bagaimana agar teknik tersebut sebenarnya ada yang bilang itu metode jadul, tapi menurut saya bukan jadul, justru metode apa namanya yang saya pernah belajar nadom itu sebenarnya metode yang diadopsi sekarang, cuman apa namanya iya, istilahnya cuman lain. diganti Ya, istilah Pak. ah, Iya, nah, istilahnya lain. Saya tidak nah gitu sepakat ada Pak. yang bilang mau metode jadul. Justru sebenarnya itu hal yang baik karena tadi seperti di awal saya Ya, sampaikan bahwa inovasi itu tidak harus apa namanya menciptakan hal baru, tapi bagaimana kita ya, menerapkan hal-hal baik pada sekarang ya, ini. Nah, terkait harapan cuman saya ganti istilah Pak ya eh, sekarang. eh, terkait harapan saya bagaimana metode tersebut dilaksanakan di kelas bawah. Jadi harapan saya sebenarnya kelas atas itu sudah siap ya Pak Ujang. Di kelas bawah nanti Ya, tentunya ya, ya, saya ya. akan apa namanya menjalin apa komunikasi dan kolaborasi tentunya dengan komunitas praktisi yang alhamdulillah di sekolah sudah saya apa Oh namanya iya. saya mulai rintis bentuk ya Pak Ujang ya. Oh iya, Bagaimana bagus. nanti di Bagus Pak kalau begitu. Ya, yang di sisi diskusi saya bagaimana menyampaikan terkait apa hal tersebut dan mudah-mudahan apa namanya teman sejawat dan apa namanya pimpinan dalam hal ini tentunya nah, ya saya betul Pak. Ya, harapkan dapat apa namanya mendukung agar apa nah namanya tadi mensupport kita ya Pak. eh, Nah, ya, ya kelas atas itu sudah siap ya, karena saya rasa ya. kalau perkalian dari 1 sampai 10, 10 kayaknya kelas 1 juga sudah tuntas ya setahunnya Pujang ya. Kalau itu Kalau dilaksanakan kelas satu komitmen belum konsisten. Pak. Oh belum Belum ya? kelas satu Oh, mohon Pak. maaf. Belum kelas satu Ya, belum ya, diperkenalkan ya, Pak. ya. Kelas, Ya. iya, kelas berapa Nah, tuh Calistung? Operasi hitung itu Calistung itu kelas 2 ya? perkalian mulai diperkenalkan dari kelas 2 Pak. Kelas 2. Kalau Iya, kelas mohon satu maaf belum karena Pak, saya belum belum pernah diperkenalkan. di kelas bawah. Ya, ya, ya Oh Pak Ujang. iya. Barangkali itu Pak Ujang Ya apa mudah-mudahan Pak. rencana. Nah ya, ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini membawa manfaat tersendiri untuk Bapak khususnya, umumnya untuk kita berdua, Amin Bapak, dan amin. mudah-mudahan dari apa yang telah Bapak sampaikan kepada saya dan rencana-rencana aksi untuk mengatasi kendala tersebut bisa terrealisasi dan hasilnya sesuai dengan harapan Bapak. Dan memang rencana aksi lanjutan atau cadangan yang Bapak lakukan yang kedua melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan juga memberikan dengan kepala sekolah selaku atasan kita, itu salah satu rencana aksi yang menurut saya sudah cukup sangat bagus Pak, karena walaupun bagaimanapun tetap kita di sekolah memiliki atasan yang tidak bisa kita istilahnya hilangkan perannya begitu saja.
baik itu terkait penugasan kita ataupun hal-hal yang lainnya. Menurut saya sudah sangat bagus itu Pak rencana aksi Bapak. Mudah-mudahan rencana aksi ini bisa direalisasikan oleh Bapak di lapangan dengan baik. Nah, mudah-mudahan Pak Ujang, terima untuk kasih. kedepannya kita bisa sharing lagi Pak terkait apa-apa yang telah kita lakukan dan maupun yang apa-apa yang akan kita lakukan. Nah, mungkin hari ini cukup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Ujang sudah membersamai saya ngobrol. Iya, Dan sama-sama Pak Dede. alhamdulillah, ya, terima kasih sekali Pak Ujang. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya sudah lega Pak Ujang. Udah lega? Ya, senang bisa ngobrol Ya, sama Pak Ujang. Apalagi melihat aura Pak Ujang itu aura-aura penuh semangat, motivasi dan pekerja keras Pak Ujang. wah bisa Dan, aja Pak Dede. dan menginspirasi saya ini aura-aura Pak Ujang ini, aura-aura kesuksesan. Amin, mudah-mudahan Pak Dede. Oh Pak Dede, pegang di kas 5-nya Pak Dede. Format refleksi nama sih nu kamari Pak Ujang ya? Benten. Pak Ujang? Tak acan masih hani emang nu kamari kene sugan Pak, nya format mah. Mau kamarinya? Ya.